Baiklah, kali ini kelompok kami akan mendemokan aplikasi Android yang kami buat untuk tugas final project. Sebelumnya, kita perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 1 Paralel H terdiri dari Dina Setia N, Reski Cahaya P, Arsi Zuria Fatim FV, Nyoman Gede Anaya WS. Nah, kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana untuk Android dengan menggunakan Eclipse, tentunya sama seperti tugas kita sebelumnya. Di sini kita akan membuat aplikasi untuk warung. Jadi kita bisa memesan makanan, kemudian nanti makanannya akan diantarkan oleh si pemilik warung. Langsung saja kita buka Eclipse-nya. Untuk pertama-tama caranya sama seperti pada tutorial sebelumnya, kita buat file, kemudian new, pilih other, pilih Android Application Project, next, sampai akhirnya muncul tampilan awalnya. Kemudian di sini yang perlu kita siapkan, yang pertama jelas tampilan awal nanti seperti apa. Di sini sudah kami siapkan. Ini untuk code tampilannya seperti ini pada file activity main.xml, atau bisa dilihat dari graphical layoutnya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada nama pemesan, alamat pemesan, terus minuman yang dipesan, kemudian ada jenis makanan. Ini untuk sementara kami buat sedikit saja untuk mempercepat prosesnya. Selanjutnya, file yang kedua yaitu kita membutuhkan file untuk melakukan koneksi ke database. Di sini kita menggunakan database helper.java. Nanti kita akan menjelaskan kodenya satu persatu. Kemudian ada file main activity sebagai file utama nanti untuk aplikasinya. Nah, jadi sebelum kita menuju ke code, kita perlu melakukan persiapan terlebih dahulu. Di file apa saja yang dibutuhkan. Di sini seperti pada tugas sebelumnya, kita menambahkan pada directory bin, pada directory lib. Di sini kita menambahkan file cordova.jar karena kita akan menggunakan Cordova. Kemudian nanti selanjutnya untuk di projectnya kita perlu juga mengatur untuk build path-nya. Klik properties pada project, kemudian Java build path. Sini kita tambahkan file yang ada di sini. Caranya seperti pada tutorial sebelumnya, kita klik add jar, pilih projectnya, kemudian tempat kita menaruhnya. Dan ini karena kita sudah memakainya, jadi dia tidak tampil di sini. Sebelumnya dia akan tampil, kemudian dipilih, klik OK, sehingga nanti dia tampil di sini. Nah, yang pertama kita akan membuat tampilannya terlebih dahulu. Sini ada dua cara untuk membuat tampilannya, bisa langsung saja drag and drop. Di sini ada beberapa widget elemen yang bisa digunakan untuk membuat tampilan. Kemudian untuk membuat tampilannya lebih terlihat lebih baik, di sini saya menambahkan background. Caranya mudah saja. Langsung saja diklik dan tinggal di browse, kita pilih backgroundnya. Nah, sebelum kita bisa memilih jenis backgroundnya, kita tambahkan dulu file yang akan kita gunakan sebagai background. Kita taruh di directory bin, di directory res. Bisa ditaruh di salah satu folder ini. Sini kami naruhnya di drawable HDVI. Kemudian ditaruh saja. Selanjutnya di browse, tinggal dipilih OK.
untuk tampilan sederhana saja. Selanjutnya kita menuju ke database helper. Di sini caranya pertama adalah kita membuat file database helpernya dengan cara pada direktori src kita klik kanan, new, kemudian class, langsung saja dibuat. Misalkan seperti di sini kami buatnya database helper, habis itu kita klik finish, jadi akan langsung muncul. Tuh, selanjutnya kita tambahkan file yang akan kita gunakan, karena nantinya ini hanya ada 2 line saja di sini untuk setelah dibuat. Ini saya contohkan, misalkan nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan filenya. Sini kita perlu import Android content values, Android content.context, kemudian database.sqlite, karena di sini kita menggunakan database SQLite, kemudian SQLite Open Helper. Nah, selanjutnya kita membuat kelasnya extend SQLite Open Helper. Kita close saja. Nah, selanjutnya ini nama database yang nantinya kita akan buat. Terus ini ada atributnya. Kemudian di sini kita perlu mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan nanti untuk menyimpan atributnya. Selanjutnya ini cara melakukan koneksi ke database. Di sini merupakan perintah database dari SQLite. Jadi di sini akan dicek dulu apabila terdapat tabel pesanan, makanya dia akan dihapus terlebih dahulu. Selanjutnya dia akan membuat tabel di dalam database ini dengan atribut, ada ID sebagai primary key-nya, kemudian ada nama dengan jenis teks, address, food, dan drink. Selanjutnya ini merupakan bagian untuk mengambil data dari main activity. Kita buat objek baru, new main activity, kemudian kita simpan ke dalam variable name dengan menggunakan metode get nama, sama seperti di bawahnya. Selanjutnya ini merupakan baris untuk memasukkan data ke dalam tabel pada database. Selanjutnya ini perintah untuk membuat database ketika pertama kali aplikasi diinstal. Sedangkan ini untuk melakukan upgrade ke versi yang terbaru. Nah, selanjutnya kita pindah ke main activity.java. Sini juga kita perlu mengimport. Di sini secara default sudah ada beberapa, jadi di sini yang kami tambahkan, di sini ada on click listener, terus ada widget button, checkbox, edit text, radio button, radio group, text view, karena ini yang digunakan di tampilannya. Kemudian ada radio group, terus database-nya sendiri. Di sini untuk main activity kita extend activity, terus implementnya kita gunakan on click listener, jadi dia membaca setiap perubahan saat melakukan klik. Kemudian ada on check change listener sama ketika ada check. Selanjutnya sini untuk pembuatan database-nya. Nah, di sini kita deklarasikan
Di sini kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan data dari tampilan utama. Ada ini jenisnya edit text, ada field nama, field address, kemudian button, tombol untuk menampilkan, ada radio group untuk checkboxnya, bukan, untuk bagian yang ini, radio button. Terus kemudian ada checkbox untuk checkboxnya sendiri untuk menu makanannya. Terus ada text view untuk menampilkan nanti. Kemudian di sini variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan datanya. Selanjutnya, ini merupakan sintaks default ketika project dibuat. Jadi dia untuk memanggil layout activity main, di memanggil tampilannya ini. Kemudian di sini kita tambahkan untuk membaca datanya dari tampilan. Sini ada, kita simpan di field address, kita gunakan dari edit text, find view by ID, dan di sini akan baca data dari sini, akan disimpan di variabel ini, sama seperti di bawahnya. Nah, ini kemudian untuk prosesnya. Sini baris pertama untuk pembuatan database-nya sendiri, dia akan memanggil kelas database helper. Kemudian sini untuk menampilkan ketika nama dimasukkan di sini, ya dia langsung dibaca, disimpan di variabel nama. Kemudian sekaligus dia juga akan ditampilkan di pada bagian bawah sini nanti, itu dengan menggunakan getText dan setText. GetText untuk mengambil datanya, kemudian setText untuk menampilkan. Kemudian di sini merupakan codingan untuk tampilannya sendiri. Nanti apabila checkbox campur bernilai benar atau true, dan checkbox kuning dan juga checkbox iblis, artinya tiga-tiganya dalam keadaan true, maka dia akan menampilkan data ini yang nantinya akan disimpan di variabel makanan, kemudian akan diparsing ke database. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan metode yang akan digunakan untuk melakukan parsing data. Jadi data nama akan dikirimkan ke kelas ini. Nah, seperti ini, sehingga dapat dimasukkan ke dalam database. Kemudian ini untuk bagian minuman. Jadi ketika radio buttonnya dipilih, radio button bagian T dipilih, maka variabel drink akan diisi dengan string ini. Kemudian string ini juga akan disimpan di minuman untuk diparsing ke database. Selanjutnya pada line terakhir, ini untuk menutup koneksi ke database. Oke, langsung saja kita coba. Sini sebelumnya kita pilih dulu run configuration. Kemudian kita pilih sebelumnya kita pastikan dulu data pada database pada aplikasi benar-benar kosong. Caranya kita klik window, pilih perspektif, kemudian open, pilih other, di DMS, klik OK. Kemudian ini kita pilih Android virtual device-nya,
kita pilih File Explorer, dan kita pilih data lagi, kita pilih nama aplikasi kita. Di sini kami menggunakan nama GoWarteg Database. Untuk memastikan data benar-benar dibuat, ini kita hapus dulu. Nah, di sini memang benar-benar tidak ada database sama sekali, sudah kita hapus barusan. Selanjutnya, langsung saja kita coba aplikasinya. Klik tanda panah yang ke bawah, Run Configuration. Terus kita pilih projectnya, GoWarteg. Kemudian file yang akan di launch, kita pilih Main Activity. Kemudian targetnya kita centang Android Virtual Device yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan Galaxy Nexus. Kemudian di klik Run. Oke. Kita tunggu prosesnya. Selesai, kita bisa lihat langsung di emulatornya. Kita klik menu. Nah, bisa dilihat di sini aplikasi kita berhasil terinstall, dan kita langsung saja kita coba. Ya, ini tampilannya sangat sederhana sekali. Kita coba masukkan nama, misalkan namanya Budi. Alamat misalkan Mulyosari. Dan kita pilih misalnya minumannya es teh, makanannya nasi campur. Kita klik pesan, secara otomatis datanya dia akan tampil di Mulyosari nasi campur es teh. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah database-nya, koneksi ke database berhasil. Caranya kita klik Window, Perspective, Open Perspective, kemudian pilih Other, kemudian kita pilih DDMS. Oke. Kita pilih, pastikan kita memilih virtual device yang sedang aktif. Keterangannya dia sedang online. Kemudian kita klik File Explorer. Kita pilih data sama seperti tadi. Kemudian folder data lagi. Kita pilih nama aplikasi kita, database. Nah, dia sudah ada lagi. Jadi database-nya benar-benar dibuat ulang. Kita untuk memastikan, kita klik Open. Nah, di sini sudah masuk. Jadi database dengan atributnya tadi ada name, ada address, food, drink. Jadi nanti data pesanan akan masuk ke field kolom ini masing-masing. Baiklah, demikian tutorial pembuatan aplikasi Android dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami dan terima kasih.